Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Nah, di video kali ini gue akan bahas lagi ya salah satu aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan maupun AEP ya. Ini adalah aplikasi Cairin. Cairin adalah salah satu aplikasi pinjaman online yang sudah ada di Play Store maupun di App Store, teman-teman. Ya, aplikasi Cairin ini dari PT Idana Solusi Sejahtera. Ada beberapa resiko jika teman-teman mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar di aplikasi Cairin. Salah satunya adalah mengenai debt kolektor lapangan. Ya, untuk masalah debt kolektor lapangan ini adalah salah satu pertanyaan yang mungkin banyak sekali nasabah yang mengalami kendala telat bayar di aplikasi Cairin. Nah, jadi gini teman-teman ya. Untuk resiko-resiko ketika teman-teman gagal bayar di aplikasi Cairin, ada tiga resiko ya. Yang pertama itu adalah resiko telepon terus-menerus ya, atau menghubungi kalian terus-menerus melalui pesan, WhatsApp, email, atau bahkan ke kontak darurat dan di luar kontak darurat. Nah, itu adalah resiko pertama. Jika teman-teman mengalami kendala telat bayar ya, kemudian setelah lewat 1 hari jatuh tempo, kemudian dari pihak debt collector internal dari aplikasi Cairin itu pasti bakal menghubungi kalian. Nah, setelah telat 1 hari kalian tidak ada tanggapan, kemudian 2 hari atau bahkan 1 minggu dan 1 bulan, jadi beberapa dari debt collector internal Cairin itu bakalan menagih kalian terus-menerus ya, menghubungi kalian terus-menerus, atau bahkan ada yang ke kontak darurat dan bahkan ke sosial media. Ya, kenapa bisa seperti itu Bang? Ya, karena ada izin aksesnya teman-teman ya. Izin akses pada saat kalian mengajukan pinjaman di aplikasi Cairin ya, di sana ada izin akses berupa ada izin kontak, kemudian ada izin perangkat, izin semua yang ada di HP kalian itu bisa tersadap oleh aplikasi Cairin. Jadi sewaktu-waktu jika teman-teman mengalami kendala ya, jalan satu-satunya adalah menghubungi ke kontak darurat atau bahkan ke luar kontak darurat. Oke, jadi itu adalah resiko pertama teman-teman ya. Resiko kedua nih mengenai debt kolektor lapangan. Ada beberapa pengalaman yang gue rangkum ya, yang disamperin debt kolektor lapangan itu adalah dengan tagihan yang besar teman-teman. Ya, kita lihat di sini salah satu pengalaman dari warga Surabaya ya. Dia nasabah aplikasi Cairin. Kemudian dengan nilai total tagihan yang lumayan cukup besar teman-teman, ini puluhan juta ya, hampir 27 juta. Ya, dia disamperin oleh pihak ketiga, di mana pihak ketiganya ini dari PT Teknologi ya, Teknologi Nusantara. Nah, di mana aplikasi Cairin bekerja sama dengan jasa penagihan pihak ketiga. Ya, setelah dari internal sudah muak gitu ya, ibaratnya seperti itu dengan tagihan nasabah tersebut yang sudah ditagih tapi tidak bisa membayar, akhirnya dia menyewa pihak ketiga dari PT Teknologi Nusantara ini. Ya, pihak ketiga mengenai field collection lapangannya. Ya, jadi untuk debt collector lapangan aplikasi Cairin itu bukan dari aplikasi Cairinnya, itu bekerja sama dengan PT Teknologi tersebut yang dimana ini berisi debt collector lapangan ya. Jadi ini bekerja sama teman-teman. Nah, dia itu tugasnya untuk menagih kalian dan menyamperin ke rumah kalian. Kalau kita lihat suratnya ya dari pihak ketiga ini, suratnya seperti surat dokter teman-teman ya. Jadi ini tidak resmi ya, sekali lagi gue katakan, dia hanya eh, eksternal yang tidak ada izin resminya sebenarnya ya. Ya, karena dengan nilai total tagihan yang besar ya, jadi dia disamperin debt collector lapangan. Ya, mungkin di aplikasi Cairin buat teman-teman yang di area Jabodetabek ya, yang aman ya, kemungkinan tagihan kalian kecil. Kalau tagihan kalian puluhan juta, ya itu bakal disamperin debt collector. Itu teman-teman, itu untuk mengenai debt collector lapangan ya, area Surabaya. Jadi debt collector lapangan dari aplikasi Cairin menyewa pihak ketiga, dan untuk penagihannya itu dengan nasabah yang tagihannya besar saja yang disamperin ya, minimal ya 10 jutaan ke atas itu bakal disamperin oleh debt collector aplikasi Cairin. Ya, kalau kalian tidak ada dana untuk membayar tagihan di aplikasi Cairin ya teman-teman bilang aja ya. Hadepin aja, karena
beberapa resiko ini yang harus kalian tempuh ya. Udah jangan dipikirin ya, kita pikirin ke depannya saja teman-teman. Ya, kita pikirin keluarga dan saudara-saudara kita lah, seperti itu teman-teman. Oke, resiko ketiga masalah slik OJK nih ya. Slik OJK ini tidak berpengaruh teman-teman ya, karena cairin ini adalah pinjaman semi legal. Dimana kalau pinjaman semi legal untuk masalah slik OJK itu masih aman ya, karena semi legal itu tidak berpatokan dengan Bank Indonesia. Untuk slik OJK masih aman. Meskipun teman-teman telat puluhan juta ya, masih aman teman-teman. Nah, itu adalah beberapa resiko jika teman-teman mengalami kendala telat bayar di aplikasi Cairin ya. Jadi sekali lagi gue katakan aplikasi Cairin memang sudah memiliki debt collector dengan pihak ketiga yang bekerja sama dari PT Teknologi Nusantara ini ya. Itu sifatnya masih random, hanya beberapa saja yang disamperin yang tagihannya besar. Kalau kalian mempunyai tagihan besar di aplikasi Cairin ya sudah pasti nantinya bakalan disamperin oleh debt collector. Dan tergantung wilayah juga ya. Ini tadi wilayahnya Surabaya dan kemudian Jabodetabek juga ada. Cuma yang disamperin itu sekali lagi gue katakan dengan tagihan yang besar. Kalau tagihan yang kecil masih aman teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.